everyone. Jadi kali ini kami dari kelas pendidikan sejarah D reguler 23 ingin presentasikan sebuah buku yang berjudul Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. Jadi saya sendiri akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Principle of the Active Learning and Critical Thinking atau prinsip aktif belajar dan berpikir kritis. Teknik pengajaran paling produktif, banyak guru yang mengubah teknik pengajaran mereka agar siswa atau mahasiswa dapat menyerap ilmu dan materi dengan mudah. Dengan perubahan cara mengajar guru tersebut atau dosen menginginkan agar siswanya memahami, tidak hanya menghafal dan mendengarkan saja, namun juga dapat menelaah, menciptakan, mencintai, dan mendebatkan materi yang telah diberikan. Menurut seorang psikologi Swiss yang bernama Jean Piaget, menyatakan bahwa kita belajar dengan memahami dunia berdasarkan ide-ide yang sudah kita miliki. Dengan memahami dunia, kita mengubah ide-ide lama kita yang membuat kita mampu memahami dunia di masa depan. Nah, ada beberapa fase. Fase antipasi yaitu menggali pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, menilai secara informal apa yang telah mereka ketahui, menetapkan tujuan belajar, memusatkan perhatian pada topik tersebut, memberikan konteks untuk memahami ide-ide baru. Lalu ada fase kedua yaitu fase pembangun atau fase membangun pengetahuan, berfungsi untuk membandingkan harapan dengan apa yang dipelajari, merevisi ekspektasi atau meningkatkan ekspektasi baru, mengidentifikasi poin-poin utama, memantau pemikiran pribadi, membuat kesimpulan tentang materi tersebut, membuat hubungan pribadi dengan pelajaran, mempertanyakan pelajarannya. Lalu fase ketiga itu fase konsolidasi. Tahap konsolidasi berfungsi untuk merangkum gagasan tersebut, menafsirkan ide-ide tersebut, membuat tanggapan pribadi, menguji ide-ide tersebut, menilai pembelajaran, ajukan pertanyaan tambahan. Seperti itu. Sekian. Prinsip belajar dan berpikir kritis. Banyak guru yang memaksakan praktik mereka untuk mendorong membaca dan menulis serta berpikir kritis. Mereka ingin siswanya tidak sekedar menghafal, namun mempertanyakan, menelaah, dan menafsirkan dan memperdebatkan materi pada mata kuliah mereka. Psikolog Swiss dan Jean Piaget menyatakan beberapa tahun lalu bahwa kita belajar dengan memahami dunia ini. Kita mengubah gagasan lama kita yang membuat kita lebih mampu untuk memahami masa depan. Pada tahun 1970-an, psikolog kognitif memperluas pemikiran Piaget ini ke dalam cara pendekatan pengajaran. Karena siswa belajar dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki, walaupun beberapa konsep mereka mungkin calat atau tidak lengkap. Nah, guru harus memulai pelajaran dengan menjelaskan konsep-konsep sebelumnya dan mempersiapkan mereka untuk belajar dan mengajukan pertanyaan. Guru harus mendorong siswanya untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, mempertimbangkan maknanya karena tindakan belajar dan pemahaman lama kita dan memperluas kapasitas kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dari buku Teaching and Learning dari bab 1, yaitu materinya tentang Principle of Active Learning and Critical Thinking, yaitu adalah prinsip belajar yang aktif dan berpikir kritis. Nah, jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa bagaimana cara menciptakan suatu pembelajaran yang kritis dan aktif dalam kelas, yaitu cara-caranya, yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan tidak hanya monoton, dalam artian tidak hanya guru saja yang aktif dalam memberikan materi tanpa adanya sautan positif dari muridnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, di dalam buku ini dijelaskan bahwa harus adanya pembagian tanggung jawab dalam kelas, yaitu misalnya pembagian tanggung jawab yang dimaksud dalam buku ini adalah pembagian ketua kelas, wakil ketua kelas, keamanan, dan perangkat-perangkat kelas lainnya. Nah, hal ini guna mendukung pembelajaran yang aktif dan mampu membantu guru untuk mengkondusifkan kelas agar tidak hanya aktif dalam belajar tetapi juga mampu menciptakan kenyamanan baik itu di luar kelas. Yang kedua adalah mampu memberikan tanggung jawab kepada murid dalam artian tidak hanya tanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas saja yang dimaksudkan dalam buku tersebut, tetapi juga tanggung jawab di luar kelas seperti
hal-hal kreatif dan imajinatif yang mampu memunculkan ide-ide baru dalam pembelajaran kelas. Selanjutnya adalah guru tidak boleh monoton hanya memberikan tugas-tugas saja, tetapi harus juga disertai dengan pemahaman akan materi yang mendukung siswa agar mampu mengembangkan pola pikir mereka dan mereka tidak bingung dalam menerjemahkan arti pembelajaran yang diinginkan guru tersebut. Nah, sehingga para murid tersebut mampu mengikuti alur yang dibawakan oleh guru tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Akan membacakan tentang CBR bahasa Inggris saya, tentang yang buku yang berjudul Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. Kebetulan saya bab pertama, saya akan menjelaskannya secara ringkas dan jelas. Principle of active and learning and critical thinking. Many teachers seeking change their practice support the reading and writing for critical thinking. They want to the challenge. Their student just to the memorize, but to examine, create, solve, interpret, and debate of the material in their courses. Such teaching is now widely recognized the best practice studies. So the active class, so long as they are purposeful and well organized, are often the ones with students learning the material most fully and usefully. Learning fully and usefully means the students are cutting about what they learn, able in the read and in a real situation. Okay, next. The anticipation phase. First, lesson begin. A phase of anticipation, it which students are directed to think and ask questions about the topic they are about to study. The anticipation serves to number 1. Call up to the knowledge students already have. Number 2. Informally access what they already know, including misconception. 3. Shape purpose of for learning. Number 4. Focus attention to the topic. Provide a context of the understanding now idea. Number 2. The building knowledge phase. After the lesson, get started the teaching. Let students to inquire, find out the message of the material, answer the prior content question, and find new questions and answer those you. We call the second or middle phase of the lesson the building knowledge phase. The building knowledge serves to compare expectation with what is learned. Number 2. Revise expectation or raise new ones. Number 3. Identify the main idea. Number 4. Monitor personal thinking. Number 5. Make inference about the material. Make personal connection to the lesson. Question to the lesson. Number 3. The consolidation phase. Toward and the end of the lesson, one student have come to the understanding the idea of the lesson. There is still more to be done. Teacher or student reflect what they are learned, actually is meant for to them, reflect on how it changed or what they took, and ponder how they can use this phase of the lesson is called the consolidation phase. The consolidation phase serves to number 1. Summarize the main idea. Number 2. Interpret the idea. Number 3. Share opinion. Number 4. Make personal response. Text out the idea. Access learning. Ask additional question. Through this great book, we will refine and again
3 phase anticipation, building knowledge, and consolidation. The main teaching activity that will be present, it expects it will usually service the purpose of one and of another. That is 3 phase of relation. Okay. Thinking and critically. The most successfully classroom and the handles encourage students to think for themselves and kids. Psikologis Jean Piaget yang berasal dari Swiss, dia itu mengatakan bahwa kita itu belajar memahami dunia berdasarkan konsep lama yang sudah kita miliki. Dan untuk memahami dunia, kita mengubah konsep lama kita dan memperluas kapasitas kita untuk memahami suatu hal. Jadi, menurut Jean Piaget ini kita tidak tahu mengenai dunia. Nah, tapi kan yang kita ketahui ini belum tentu benar atau tidak gitu kan. Jadi kita harus mempertanyakan apakah yang kita ketahui ini betul atau tidak, sehingga kita mengubah konsep lama kita yang belajar itu, konsep lama yang kita pahami itu dengan cara memahami suatu hal itu lebih mendalam, belajar gitu kan. Sehingga yang kita ketahui ini tidak hanya di luar saja gitu, tapi kita tahu secara keseluruhan, tahu mendalam gitu. Nah, menurut psikologi Jean Piaget ini, dia mengatakan bahwa ada pola pengajaran yang memiliki 3 fase. Yang pertama ialah fase antisipasi. Nah, yang pertama ialah panggilan pengetahuan yang sudah ada dimiliki siswa. Yang kedua, menilai secara informal apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, menurut Jean Piaget ini, siswa harus mampu menetapkan tujuan mereka untuk belajar itu apa. Nah, yang keempat itulah fokuskan pada topik. Jadi, menurut Jean Piaget ini, siswa harus mampu memfokuskan apa topik yang ingin dia pelajari, apa topik yang ingin dia pahami selama belajar, selama kegiatan pembelajaran. Nah, yang kelima ialah memberikan konteks untuk memahami ide-ide baru. Yang kedua, fase membangun pengetahuan, yaitu membandingkan harapan dengan apa yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu merevisi ekspektasi dan meningkatkan ekspektasi yang baru. Ini sebenarnya sangat sulit kita lakukan gitu kan, karena kita melakukan suatu hal pasti kita ada ekspektasi, wah ini pasti bagus gitu kan, tapi tidak semuanya yang kita lakukan itu sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kita harus membangun ekspektasi kita yang baru, di mana ekspektasi kita yang baru ini tidak berada di kata sempurna, tapi bisa dibilang disesuaikan sama kemampuan kita. Yang ketiga ialah identifikasi poin-poin utama. Yang keempat yaitu ialah pantau pemikiran pribadi. Yang kelima, buatlah kesimpulan tentang materi tersebut. Nah, ini sudah sering kita lakukan, sehingga kesimpulan ini adalah berisikan apa yang sudah kita ketahui mengenai materi yang kita pelajari, sehingga ini menguji pemikiran kita mengenai materi tersebut. Yang kelima itu ialah buatlah kesimpulan tentang materi tersebut. Yang keenam, buatlah hubungan pribadi dengan peragaan tersebut. Dan yang keenam, pertanyakan pelajarannya. Nah, fase yang ketiga ialah fase konsolidasi. Yang pertama ialah ringkaslah gagasan-gagasan utamanya. Yang kedua, tafsirkan ide-idenya. Yang ketiga, bagikan pendapat. Yang keempat, tanggapan pribadi mereka. Yang kelima, itu ide-idenya diuji gitu. Yang keenam, menilai pembelajaran. Dan yang ketujuh, ajukan pertanyaan tambahan. Nah, materi selanjutnya ialah berpikir kritis. Berpikir kritis ini selalu ditekankan oleh guru, dosen, tenaga pendidik lainnya. Nah, berpikir kritis ini ialah memungkinkan kita untuk memikirkan pemikiran kita sendiri dan alasan dibalik sudut pandang kita. Jadi, ketika kita mengetahui suatu hal, kita harus mempertanyakan apakah suatu hal itu betul atau apakah ada faktor mengapa suatu hal itu terjadi. Jadi, apa yang kita pikirkan itu dipertanyakan. Apa yang kita pelajari itu kita pertanyakan kebenarannya. Itulah ciri-ciri dari berpikir kritis. Materi selanjutnya ialah lingkungan kelas. Nah, lingkungan kelas ini sangat berpengaruh bagi perkembangan kognitif dan pertumbuhan anak didik. Ini harus memiliki kerjasama antara siswa dan guru juga. Guru harus mampu menjelaskan materi
harus mampu menjelaskan suatu pembelajaran dengan baik dan mudah dimengerti oleh siswa. Sehingga tidak hanya itu, guru juga harus mampu membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran yang telah dia lakukan. Mulai dari membuat siswa itu bertanya, menyampaikan kesimpulan, menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan ide, dan lain sebagainya. Nah, siswa juga harus mampu bertanya dan aktif dalam pembelajaran guru. Mereka harus mampu bertanya, mereka harus mampu memberikan kesimpulan mereka mengenai materi yang telah diajari oleh guru. Mereka juga harus mampu memberikan ide-ide mereka. Mereka juga harus mampu memberikan tanggapan mereka mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru kepada mereka. Belajar aktif dan berpikir kritis. Nah, pengajaran yang pertama itu adalah pengajaran paling produktif. Nah, banyak guru yang berupaya mengubah praktik mereka untuk mendukung membaca dan menulis untuk berpikir kritis. Nah, mereka ingin menantang siswanya tidak hanya untuk menghafal, tetapi untuk mempertanyakan, mengkaji, membuat, memecahkan, menafsirkan, dan memperdebatkan materi dalam mata kuliah mereka. Nah, pengajaran seperti ini kini diakui secara luas sebagai praktik terbaik. Studi menunjukkan bahwa kelas aktif, asalkan memiliki tujuan dan terorganisir dengan baik, seringkali merupakan kelas yang memungkinkan siswa mempelajari materi secara maksimal dan bermanfaat. Belajar secara utuh dan bermanfaat berarti siswa dapat memikirkan apa yang dipelajarinya, menerapkannya dalam situasi nyata atau menuju pembelajaran selanjutnya, dan dapat terus belajar secara mandiri. Nah, pembelajaran yang dapat digunakan, pembelajaran yang bertahan lama adalah pembelajaran yang jauh dari apa yang diharapkan. Investasi waktu guru dan dana masyarakat yang lebih baik daripada pembelajaran yang menjadikan siswa pasif untuk melelahkan guru dengan rutinitasnya dan segera terlupakan karena tidak dipraktikkan atau dibangun. Oke, nah sekarang kita masuk di bab 1 tapi pembahasan yang kedua, yaitu tentang petunjuk penyelenggaraan pembelajaran aktif. Nah, beberapa tahun lalu psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mendemonstrasikan bahwa kita belajar dengan lebih memahami dunia berdasarkan konsep-konsep yang sudah kita miliki. Nah, dan dalam proses memahami dunia, kita mengubah konsep lama kita dan dengan demikian memperluas kapasitas kita untuk menghadapi dunia di masa depan. Nah, misalnya sebelum siswa dapat mulai mengapresiasi pelajaran tentang pertemuan di tahun 1492, mereka perlu memiliki pengetahuan tentang geografi dunia, pentingnya perdagangan dan budaya Eropa pada akhir abad ke-15. Nah, kemudian setelah mereka mempelajari encounter, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai geografi dunia, pentingnya perdagangan dan perubahan yang dapat ditimbulkan oleh budaya terhadap satu sama lain. Nah, konsep-konsep mereka yang diuraikan itu mempersiapkan mereka untuk lebih mudah menyelidiki topik-topik yang berkaitan dengan hal ini. Nah, pada tahun 1970-an dan 1980-an, psikolog kognitif memperluas pemikiran Piaget menjadi cara pendekatan pengajaran. Karena siswa belajar dengan menggunakan pengetahuan yang telah memiliki, walaupun beberapa konsep mereka mungkin cacat atau konsep tersebut mungkin tidak lengkap atau hanya sekedar tahayul. Nah, guru harus memulai pembelajaran dengan menggambarkan konsep-konsep siswa sebelumnya dan mempersiapkan mereka untuk belajar dengan mengajukan pertanyaan dan menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, karena siswa belajar dengan melakukan servis, yaitu dengan mengeksplorasi dan bertanya, guru harus mendorong siswa untuk bertanya. Dan karena inquiry adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan baik, guru harus menunjukkan kepada siswanya bagaimana cara bertanya, bagaimana cara mencari dan memeriksa informasi. Yang terakhir, karena tindakan belajar mengubah ide-ide lama kita dan memperluas kapasitas kita untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, sang guru harus mendorong siswanya untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, mengkaji implikasinya, menerapkannya dengan cara yang bermanfaat, dan memodifikasi cara berpikir lama mereka tentang topik tersebut. Nah, Anda akan melihat pola
dalam pelajaran inti selanjutnya dalam buku panduan ini. Nah, masing-masing memiliki 3 fase. Sesuai dengan aktivitas pembelajaran, apa ya? Aktivitas pembelajaran yang diidentifikasikan Piaget dan para pengikutnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Inti dari jenis-jenis pembelajaran, yaitu yang pertama di sini ada mempelajari informasi dan teks, yang kedua di sini ada memahami teks dan naratif, yang ketiga di sini ada pelajaran kooperatif, yang keempat di sini ada melakukan diskusi, yang kelima di sini ada menulis dan inquiry, yang keenam di sini ada menulis untuk membujuk, yang ketujuh di sini ada memahami argumen, dan yang kedelapan di sini ada mendengarkan secara kritis gitu. Jadi dari 8 hal tersebut itu dirancang dengan seberguna dan dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat siswa, menghubungkan metode dan strategi yang berbeda untuk memenuhi beragam kebutuhan pembelajaran. Rencana pembelajaran ini disusun berdasarkan komponen inti yang didapatkan dari pembelajaran biasanya. Sebelum guru mengajar, mereka akan mengembangkan materinya dan membuat rencana bagaimana membuat siswa lebih mudah mendapatkan informasi dan membuat siswa mencapai tujuan materi. Siswa akan lebih mudah mengingat suatu informasi gitu atau sesuatu yang disampaikan oleh guru itu jika dapat menjelaskan materinya dengan jelas gitu. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi guru untuk mempertimbangkan strategi pengajaran sebelum mengajar siswa. Kemudian menerapkannya di kelas berdasarkan kesesuaian strategi pembelajarannya. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada variasi metode terkait inti. Untuk mempelajari informasi dan dari teks yang 8 tadi secara efektif, penting untuk menghubungkan berbagai strategi yang memenuhi gaya pembutuhan pembelajaran yang berbeda, karena setiap siswa itu membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda, jadi tidak bisa sama seperti itu kira-kira. Jadi di materi selanjutnya di sini ada untuk mempelajari informasi dari teks secara efektif. Penting juga untuk menghubungkan berbagai strategi yang memenuhi suatu gaya dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Berikut beberapa metode itu di sini saya akan menjelaskan berikut beberapa metodenya. Di sini juga ada mengenai visualisasi. Visualisasi ini adalah strategi untuk mendorong siswa untuk membuat gambaran mental atau menggambar diagram untuk dikaitkan dengan teks sehingga lebih mudah diingat. Yang kedua di sini ada peringkasan. Minta siswa untuk menyingkat atau suruh siswa itu untuk mengambil inti-inti dari sebuah buku dan menulisnya di buku mereka seperti itu. Yang ketiga ada di sini diskusi. Diskusi ini juga sangat efisien dan juga mengajarkan siswa supaya tahu bekerja di dalam kelompok. Jadi tidak terlalu individualisme seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini ada permainan peran. Berikan siswa peran yang berkaitan dengan teks, misalnya karakter atau tokoh sejarah, untuk melibatkan mereka dalam pengalaman belajar yang lebih interaktif gitu. Jadi kaitkan mereka atau buat mereka sebagai aktor di salah satu buku supaya mereka itu lebih gampang untuk mengingat suatu materinya gitu. Yang selanjutnya di sini ada refleksi.
mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dengan menulis atau mencari jurnal gitu, atau membuat peta konsep seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira beberapa yang dapat dilakukan untuk membuat siswa itu dapat lebih cepat menangkap suatu pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, seperti itu. Jadi kita lanjut di sini. Itu sangat penting bagi siswa supaya juga ya mendorong niat mereka untuk lebih giat untuk belajar gitu. Jadi itu kita sebagai guru nantinya kita itu harus jago untuk menjelaskan suatu hal kepada siswa kita supaya mereka supaya niat belajar mereka itu semakin tinggi gitu. Oke, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Halo semuanya, saya Jafan Sinaga. Di sini saya akan men-storytellingkan tentang isi dari bab 2 yang berjudul Metode dan Strategi Pengajaran. Mengajar merupakan lebih dari sebuah metode. Kenapa dibilang begitu? Karena mengajar merupakan suatu tindakan yang menginginkan suatu tujuan. Dalam suatu kelompok siswa, dalam suatu tahun siswa atau kayak semester, dalam jangka waktu, dalam seperti lingkungan sekolah dan semua yang berarti dimana para pengajar harus mengetahui kurikulum, keadaan siswa dan daerah-daerah sesuai yang sedang dia ajarkan. Seperti misalnya saat dia berada di daerah yang berbeda, tentu saja orang-orangnya berbeda dan cara pengajaran terhadap orang-orang tersebut pastinya berbeda. Pemikiran dalam suatu disiplin adalah sebuah konsep dan serangkaian strategi dalam memunculkan suatu pertanyaan dan akan memunculkan suatu pengetahuan. Belajar melalui disiplin merupakan mengetahui masalah, lalu mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atas masalah tersebut. Meskipun pengajaran merupakan lebih dari sekedar strategi, tetapi suatu pengajaran dapat memiliki suatu strategi yang dapat direncanakan dari awal dan akan membuahkan hasil yang baik dan benar untuk membuat para pengajar menjadi suatu guru yang kreatif dan mampu mengajarkan hal-hal baru kepada muridnya. Menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini sangat penting untuk siswa-siswa. Pembelajaran kooperatif dilakukan berbagai wilayah dan dari pembelajaran kooperatif ini terbukti menghasilkan, dan pembelajaran ini terbukti bermanfaat di sekolah-sekolah. Pembelajaran kooperatif berfungsi untuk meningkatkan komunikasi antar siswa dan caranya ada beberapa manfaat dari pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, pemikiran tingkat tinggi, dan yang kedua, bisa memotivasi dan membuat semangat untuk bekerja, dan yang ketiga, mempelajari keterampilan. Yang keempat, mendorong pemahaman antar kelompok. Yang selanjutnya itu ada antisipasi, di mana siswa diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang dimaksud di sini dengan dimix atau dicampur. Yang pertama itu dengan membaca. Nah, caranya guru bisa membuat kelompok-kelompok antar siswa, ajak mereka berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah dan memberitahu apa yang mereka dapat. Kemudian ada fase membangun pengetahuan, di mana guru mengajak siswa belajar lebih tahu tentang suatu ilmu yang belum mereka. Yang selanjutnya, karena di sini guru-guru mengajak siswanya untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing tentang pelajaran yang sudah diikuti dari awal tahap.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu metode dan strategi pengajaran. Pengajaran bukan hanya sekedar metode, tetapi pengajaran yang baik harus mampu mengatasi sejumlah masalah pada kelompok atau lingkungan siswa dengan jangka waktu tertentu dan juga pada lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat tertentu. Pada pelajaran yang pertama yaitu belajar melalui membaca teks informasi. Pada pembelajaran ini menunjukkan atau membantu siswa dalam belajar dengan membaca teks informasi. Kemudian yang kedua, membaca teks naratif. Pada pembelajaran ini menunjukkan atau membantu siswa dalam belajar dengan cara membaca teks naratif atau informatif. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Yang mana pembelajaran kooperatif ini telah diterapkan pada beberapa sekolah di seluruh dunia dan juga diketahui telah memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan cara belajar siswa. Pembelajaran kooperatif ini menuntut siswa untuk bekerja sama dan juga aktif dalam hal belajar. Kemudian yang keempat yaitu melakukan diskusi, yang mana pada pembelajaran ini adalah merupakan tahap pembelajaran aktif dari siswa, yang mana siswa dituntut harus bisa aktif dan juga bekerja sama dan juga memberikan pendapat dalam forum diskusi untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang didiskusikan pada kelas tertentu. Bagian 2 itu metode dan strategi pengajaran. Mengajar dengan baik berarti mencapai serangkaian tujuan pengajaran. Inti pengajaran pertama itu ada belajar informasi dari teks. Pembelajaran ini mengikuti format 3 bagian, yaitu antisipasi, membangun pengetahuan, dan konsolidasi. Yang disajikan pada bagian pertama buku panduan ini. Pembelajaran ini akan menggunakan peninjauan terstruktur, yang pertama, tahu atau ingin tahu, dan yang kedua, tahu atau belajar. Siswa akan menggunakan metode ini karena metode ini masih baru bagi siswa, dan guru akan meluangkan waktunya untuk lebih memperkenalkan mengenai teori itu. Yang kedua adalah belajar memahami teks narasi. Pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana caranya untuk membantu siswa belajar dari membaca teks narasi atau informasi. Teks naratif biasanya mengandung serangkaian elemen yang dapat diprediksi latar belakang masalah, upaya penyelesaian, konsekuensi, tindakan, dan tema atau pesan cerita. Pelajaran inti ketiga, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif telah digunakan di sekolah-sekolah di seluruh dunia selama beberapa dekade. Metode pembelajaran ini terbukti bermanfaat karena beberapa alasan. Pembelajaran kooperatif ini juga memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, bahkan di kelas besar. Pembelajaran keempat yaitu melakukan diskusi. Pelajaran sebelumnya telah menyajikan cara-cara untuk membuat siswa menyelidiki makna sebuah teks atau pelajaran. Pelajaran ini lebih banyak menyajikan metode untuk melakukan diskusi dengan kelompok siswa. Pelajaran inti kelima yaitu menulis dan inklusi. Inti pembelajaran pada bagian ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pencipta pengetahuan diri sendiri dengan menggunakan teknik inklusi yang memungkinkan siswa untuk melampaui informasi di buku dan ruang kelas. Pelajaran yang keenam yaitu menulis untuk memojokkan. Pelajaran ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk membantu siswa belajar dengan membaca dan menulis teks persuasif. Setelah memperkenalkan topik penulisan persuasif ini, pembelajaran dimulai dengan meminta siswa agar menelaah 2 buah tulisan persuasif. Pelajaran inti ketujuh yaitu pemahaman argumen. Pelajaran ini menunjukkan kepada kita bagaimana caranya membantu siswa mengikuti argumen dalam teks tertulis atau pidato. Strategi yang disajikan di sini akan memungkinkan siswa menganalisis argumen dan menguji kebenarannya dan menyusun argumen tandingannya. Pembelajaran yang ke-8 yaitu mendengarkan kritis. Mendengarkan secara kritis adalah penerapan keterampilan berpikir kritis pada proses mendengarkan untuk menyajikan secara lisan suatu. Baiklah, saya akan storytellingkan bab 2. Guru sekarang mempersiapkan siswa untuk membaca teks. Siswa akan menggunakan metode paired reading, paired summarizing untuk membantu mereka berpikir tentang materi yang mereka baca. Karena metode ini masih baru bagi siswa untuk memperkenalkannya secara menyeluruh. Selanjutnya ada 3 cara pembelajaran siswa dalam pembelajaran ini. Yang pertama,
Guru dapat mengamati beberapa baik siswa berpartisipasi dalam pembelajaran kegiatan. Hal yang pertama yang perlu diketahui guru dengan baik adalah pelajaran yang berhasil ketika baru metode pembelajaran sedang diperkenalkan mungkin diperlukan beberapa kali percobaan bagi siswa dan guru untuk belajar melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, guru dapat menilai pembelajaran terhadap isi pemahaman mereka terhadap gagasan-gagasan dalam teks. Guru juga perlu mengetahui apakah siswa telah mempelajari informasi dan konsep penting dari pelajaran itu. Melalui teks kertas pensil atau pembacaan, siswa dapat diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dikatakan teks dan apa yang maksudnya dengan menjawab pertanyaan seperti yang ingin guru tanyakan. Yang ketiga, guru dapat menilai pemikiran siswa, dalam hal ini kemampuannya mendapat dalam mengambil suatu pendirian dan mendukungnya dengan bukti-bukti yang akurat. Nah, selain itu, mengajar lebih sekedar dari rangkaian metode. Mengajar dengan baik mencapai serangkaian tujuan untuk sekelompok siswa tertentu pada titik tertentu dalam 1 tahun ajaran dengan sumber daya tertentu, dalam jangka waktu tertentu, di sekolah dan lingkungan masyarakat tertentu. Ini berarti menemukan keseimbangan antara pengajaran langsung dan mengatur aktivitas individu dan kelompok. Artinya, mengembangkan keterampilan dan strategi belajar siswa sekaligus mempelajari isi kurikulum. Guru yang pandai mendekati materi pelajaran bukan sebagai pengetahuan statis atau ide-ide yang tidak berguna, namun sebagai cara untuk mengetahuinya. Ada menggunakan cara mengetahui pemikiran dalam suatu disiplin, berarti memerintahkan serangkaian konsep dan serangkaian strategi untuk mengajukan pertanyaan dan menciptakan pengetahuan. Berpikir lintas disiplin berarti mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan yang tepat, membawa pengetahuan yang tepat untuk diterapkan, menemukan solusi yang tepat, dan menerapkan ukuran keberhasilan yang tepat. Meskipun mengajar lebih dari sekedar serangkaian strategi, ada beberapa metode pengajaran yang harus menjadi bagian dari reportage. Di buku bahasa Inggris warna merah ini saya mendapatkan bab yang kedua. Jadi bab kedua itu berisi 8 pembahasan. Yang pertama itu, pada bab pertama itu kita bisa melihat tentang pembelajaran dengan membaca. Jadi di mana itu para guru dianjurkan untuk lebih mendorong para peserta murid untuk lebih banyak membaca. Nah, pelajaran ini menggunakan beberapa format, yaitu salah satunya itu untuk membangun pengetahuan, dan pada kegiatan ini juga bertujuan untuk memacu keingintahuan seorang siswa. Nah, pada bab yang kedua itu berbicara mengenai pemahaman mengenai teks narasi. Jadi di bagian CJR ini ada cara-cara yang digunakan oleh para guru dengan metode yang telah dibagikan. Dengan mengikuti langkah berikut, bisa memahami berikutnya tentang apa yang ada di pembelajaran berikutnya. Yang kedua itu, jadi maksudnya memahami teks narasi ini bertujuan untuk membangun. Jadi inti dari cerita teks narasi itu memacu para murid untuk bisa lebih banyak membaca lagi menggunakan narasi-narasi yang ada, di mana siswa ini belajar dan membaca itu menggunakan teks narasi. Jadi hal ini juga yang bisa memicu keingintahuan dari peserta didik itu, ya salah satunya karena membaca buku lebih banyak. Yang ketiga itu, pada bab yang ketiga itu di sini adanya pembelajaran kooperatif. Jadi maksudnya ini kooperatif itu pembelajarannya itu menggunakan metode terbukti bersamaan dengan manfaatnya. Karena kooperatif itu kayak adanya kerjasama antara para guru dan siswa. Dan hal ini juga untuk mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Maksudnya belajar secara aktif itu lebih aktif lagi di kelas, tidak lebih banyak diamnya, tidak hanya
datang, duduk dan diam, tapi para pendidik itu harus mengajak siswanya untuk lebih aktif dalam pembelajaran ketika di kelas maupun ketika nanti di luar kelas. Pada bab yang keempat ini pada bab yang keempat ini berbicara tentang melakukan diskusi. Jadi melakukan diskusi ini, para guru ini lebih mengaktifkan para murid untuk bisa melakukan diskusi apapun itu, walaupun seperti yang kita tahu bahwa para pendidik itu sudah tahu jawabannya, namun karena kita sudah tahu jawabannya, kita lebih mengaktifkan para murid ini untuk bisa terambil atau masuk dalam diskusi kelompok maupun pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan hal ini juga yang bisa memicu keingintahuan para murid. Salah satunya dengan kita mengajak diskusi. Jangan kita biarkan para murid itu tidak dianggap atau tidak diasingkan dengan tidak mengikut sertakan mereka dalam diskusi yang telah dikerjakan. Nah, pada bab yang kelima ini pelajarannya ini mengenai menulis dengan membimbing para siswa. Jadi maksudnya ini di bab yang kini, dari bab 1 sampai bab yang ke-8 ini ada langkah-langkah yang telah diberikan oleh buku yang berwarna merah tersebut. Jadi bisa kita lihat atau kita pelajari dan kita aplikasikan ketika kita sedang mengajar. Yang ke-6 itu menulis untuk memahami. Jadi maksudnya menulis untuk memahami itu kita bertanya kepada seorang murid apakah dia mengerti apa yang dia tulis. Yang ke-7 itu memahami penjelasan. Jadian ke-8 itu bersikap kritis dalam hal apapun, baik itu dalam pembelajaran. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu membaca teks naratif. Pada bagian ini mencakup tentang bagaimana membantu mahasiswa untuk membaca dan memahami teks naratif. Pada bagian ini mencakup 3 format, yaitu yang pertama membangun pengetahuan, antisipasi, dan konsolidasi. Pembelajaran komparatif memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara aktif. Pembelajaran komparatif memiliki manfaat sosial dan akademis bagi siswa. Manfaat dari pembelajaran komparatif sendiri yaitu pemikiran tingkat tinggi, semangat kerja dan motivasi, dan mempelajari keterampilan interpersonal, serta mendorong pemahaman antar pribadi dan antar kelompok. Fase membangun pengetahuan dalam suatu pembelajaran adalah fase inquiry, di mana siswa menemukan atau membangun pengetahuan baru tentang suatu topik. Siswa akan membaca dengan konteks, kemudian mereka memberi teks yang dibaca dan menandai hal-hal yang penting. Fase konsolidasi pembelajaran adalah bagian di mana siswa merefleksikan kembali apa yang mereka ketahui, menerapkan pada masalah lain, dan menafsirkan pada pengetahuan baru. Peran dalam kelompok komparatif dimaksudkan untuk memberikan setiap siswa pemahaman yang jelas mengenai kontribusinya terhadap keberhasilan tugas kelompok. Sistem pembelajaran komparatif memungkinkan mereka dapat membagi waktu secara adil. Metode ini berguna untuk berbagi ide dengan cepat di antara sekelompok belajar. Siswa A dalam waktu yang sangat singkat. Ia sangat aktif dan motivasinya tinggi selama beraktivitas. Saya akan storytelling bab 2 tentang metode dan strategi pengajaran. Nah, pengajaran lebih dari sekedar kumpulan metode. Mengajar dengan baik itu berarti mengatasi sejumlah tujuan untuk kelompok siswa pada titik dan tahun pengajaran serta sumber daya tertentu dalam kerangka waktu tertentu. Nah, ini bisa dilakukan di sekolah
dan di lingkungan masyarakat. Dalam pelajaran ini ada 2 metode, yaitu pelajaran inti pertama dan pelajaran inti kedua. Nah, di pelajaran inti pertama ini, di situ membahas tentang bagaimana cara menyimak informasi dari teks. Nah, pelajaran ini menunjukkan cara dalam membantu pembelajaran siswa dalam membaca suatu teks informasi. Nah, di mana pembelajaran ini mengikuti format 3 bagian. Yang pertama itu format antisipasi, yang kedua itu membangun pengetahuan, dan format yang ketiga yaitu konsolidasi. Menilai kinerja siswa dalam diskusi juga merupakan suatu tantangan. Nah, karena setiap siswa itu tidak diharapkan untuk menjawab pertanyaan itu dengan benar. Meskipun demikian, guru dapat mengamati siswa itu ketika dia ikut berpartisipasi dan menilai kualitas partisipasinya tersebut. Nah, seberapa besarkah keinginan siswa itu untuk berpartisipasi? Nah, yang kedua itu, apakah siswa mencapai jawaban yang mendalam? Dan yang ketiga itu, dapatkah siswa itu mendukung jawaban dengan bukti-bukti dari suatu teks yang dibaca? Meski tidak menggunakan pendekatan keseluruhan, banyak guru yang menggunakan aspek pendekatan dalam melakukan diskusi. Nah, misalnya itu mereka memungkinkan dalam meminta siswa untuk menuliskan ide-ide yang mereka ketahui dan yang akan dibawakan dalam diskusi nantinya. Nah, atau mereka mungkin membuat catatan-catatan selama berdiskusi, atau mereka juga berhati-hati dalam mengeluarkan ide-ide siswa dan mendominasi diskusi secara tersendiri. Saya di sini Indonesia akan membahas bab 2 mengenai teaching and learning study for the classroom. Dalam buku ini mengajar kita untuk mengajar lebih baik, berarti mencapai tujuan untuk siswa. Artinya mengembangkan keterampilan dan strategi belajar siswa. Di sini guru menggunakan cara mengetahui pemikiran dalam suatu kedisiplinan untuk konsep pengetahuan dan strategi untuk mengajukan pertanyaan dan menciptakan pengetahuan baru. Berpikir lintas disiplin berarti mengidentifikasi masalah, pengajuan pertanyaan yang tepat, membawa pengetahuan yang tepat untuk diterapkan, menemukan solusi yang tepat, membuka pengetahuan yang tepat untuk diterapkan, menemukan solusi yang tepat, dan menerapkan ukuran keberhasilan yang tepat. Pembelajaran ini mengikuti format 3 bagian, yaitu antisipasi, pembangunan pengetahuan, dan konsolidasi yang disajikan pada bagian buku pertama panduan ini. Guru sekarang mempersiapkan siswa untuk membaca teks. Siswa akan menggunakan metode pirate reading untuk membantu mereka berpikir tentang materi yang mereka baca. Fase konsolidasi adalah bagian pembelajaran di mana siswa memikirkan kembali apa yang mereka miliki belajar, menerapkan ide dan mempertimbangkan dengan apa yang mereka pelajari. Pelajaran ini menunjukkan kepada Anda cara untuk membantu siswa belajar dari membaca teks, narasi, dan informasi. Pembelajaran mengikuti format 3 bagian, yaitu antisipasi, pembangunan pengetahuan, dan konsolidasi yang disajikan pada bagian pertama buku panduan ini. Berpikir membaca terarah adalah metode yang populer
untuk terlibat siswa dalam membaca teks narasi. Untuk memahami pembelajaran kooperatif telah digunakan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Selama beberapa dekade, alasan pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif. Bahkan di kelas besar, pakar pembelajaran memberitahukan kepada kita bahwa untuk belajar siswa harus bertindak dan komunikatif secara aktif. Pembelajaran ke-8 yaitu mendengarkan secara kritis. Nah, mendengarkan secara kritis adalah penerapan keterampilan berpikir kritis pada proses mendengarkan seseorang yang menyampaikan suatu topik. Hal ini sangat erat kaitannya dengan membaca kritis, namun dengan satu pengecualian penting. Ketika seseorang membaca secara kritis, dimungkinkan untuk membaca beberapa kali. Ketika seseorang mendengarkan secara kritis, seringkali perlu untuk menangkap semua makna dalam suatu peristiwa dalam pidato politik atau debat. Misalnya, mungkin tidak ada pengulangan apa yang dikatakan. Ada dua cara membaca pelajaran ini. Yang pertama, bayangkan Anda adalah seorang siswa yang berpartisipasi dalam pelajaran ini. Apa yang Anda alami, pemikiran seperti apa yang Anda lakukan, dan apa yang sedang Anda pelajari. Kemudian yang kedua, bayangkan diri Anda berperan sebagai guru yang memimpin pelajaran. Apa yang sedang kamu lakukan, mengapa Anda melakukannya, bagaimana Anda menangani 3 fase pelajaran: antisipasi, membangun pengetahuan, dan konsolidasi. Antisipasi. Fase antisipasi adalah seni dalam pelajaran yang mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, mempersiapkan siswa untuk belajar dan menetapkan tujuan pelajaran. Nah, guru menjelaskan kepada siswa bahwa ia akan mempresentasikan argumen lisan singkat mengenai sebuah isu kontroversial, yaitu perjanjian Kyoto tentang pemanasan global. Guru memilih 6 siswa untuk berperan sebagai pendengar di dalam fishbowl. Nah, siswa lain akan mengelilingi dan mengamati mereka ketika mereka mendengarkan argumen lisan dan kemudian mengevaluasinya di antara mereka sendiri. Guru mengingatkan kelompok fishbowl tentang bagan M dan pertanyaan yang disajikan dalam pelajaran ini. Ketujuh, tentang memahami argumen. Guru harus menyediakan dalam bentuk selebaran atau menuliskannya di papan tulis. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode dan strategi pengajaran. Mengajar lebih dari sekedar seperangkat metode. Mengajar dengan baik berarti mencapai serangkaian tujuan untuk kelompok siswa tertentu dalam jangka waktu tertentu dan di sekolah maupun lingkungan masyarakat tertentu. Artinya, menemukan keseimbangan antara pengajaran langsung, mengatur aktivitas individu dan kelompok siswa, artinya mengembangkan keterampilan dan strategi belajar siswa pada saat yang sama. Mereka mempelajari isi pelajaran. Yang pertama ada mempelajari informasi dari teks pelajaran ini mengikuti format 3 bagian, yaitu antisipasi, membangun pengetahuan, dan konsolidasi. Yang kedua ada pemahaman teks narasi. Pelajaran ini menunjukkan cara-cara untuk membantu siswa belajar dari membaca teks narasi atau informasi. Pelajaran ini mengikuti format 3 bagian, yaitu antisipasi, membangun pengetahuan, dan konsolidasi. Yang ketiga ada kooperatif belajar. Pelajaran kooperatif telah digunakan di sekolah dan sekolah seluruh dunia. Selama beberapa dekade, pelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif bahkan di kelas besar. Para ahli mengatakan kepada kita bahwa untuk belajar siswa harus bertindak dan berkomunikasi. Yang keempat ada melakukan diskusi. Pelajaran ini menyajikan lebih banyak metode untuk melakukan diskusi dengan kelompok siswa. Strategi diskusi serta jenis pertanyaan yang diajukan guru sangat penting dalam pembelajaran karena strategi tersebut mengatur cara berpikir yang dilakukan siswa. Yang kelima, ada menulis inquiry. Inti pelajaran pada bagian ini memberikan kesepakatan pada siswa untuk menjadi pencipta pengetahuan bagi dirinya sendiri dengan menggunakan teknik inquiry disebut producer I search.
Yang keenam ada menulis untuk menunjukkan. Pelajaran ini menunjukkan kepada kita cara untuk membantu siswa belajar dengan membaca dan menulis teks persuasi. Yang ketujuh ada argumen. Pelajaran ini menunjukkan cara untuk membentuk siswa mengikuti argumen dalam teks tertulis atau pidato. Strategi yang disajikan ini akan memungkinkan siswa menganalisis argumen, menguji kebenaran, dan membangun argumen. Yang kedelapan ada kritis, mendengarkan. Mendengarkan secara kritis adalah penerapan keterampilan berpikir kritis pada proses mendengarkan seorang secara lisan menyajikan suatu posisi mengenai suatu topik. Ini saya akan storytelling bab 3 tentang perencanaan dan penilaian pembelajaran. Itu merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang efektif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil dalam perencanaan dan penilaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan spesifik yang ingin dicapai siswa yang mengikuti pembelajaran itu. Pastikan dulu tujuan dengan menyesuaikan kurikulum dan standar pendidikan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu menyusun rencana pembelajaran. Terlebih dahulu kita membuat rencana pembelajaran yang mencakup kegiatan pembelajaran, metode pengajaran, dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya itu tentukan dulu urutan kegiatan untuk memastikan alur pembelajaran yang logis dan terstruktur. Selanjutnya yang ketiga itu pemilihan metode pengajaran, yang dimana memilih metode pengajaran yang paling efektif ini untuk mencapai tujuan pembelajaran ini berupa ceramah, diskusi, kerja kelompok, eksperimen, atau pembelajaran yang berbasis proyek. Selanjutnya yang keempat itu adalah mengidentifikasi sumber daya, yang dimana identifikasi dan terlebih dahulu siapkan dulu bahan ajar, alat untuk belajar, dan teknologi yang akan digunakan selama pembelajaran. Selanjutnya pastikan sumber daya yang tersedia yang dapat diakses oleh semua siswa. Selanjutnya menyusun penilaian formatif. Rencanakan penilaian formatif yang akan digunakan untuk memonitor kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu gunakan berbagai teknik seperti kuis, tugas, dan observasi untuk mengumpulkan data tentang pemahaman siswa. Selanjutnya itu ada penilaian pembelajaran, yang dimana dilakukan penilaian formatif secara berkala untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Berikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu untuk membantu siswa memperbaiki kinerja mereka. Selanjutnya adalah penilaian sumatif, yang penilaian sumatif ini dilakukan untuk akhir semester, yang dimana untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran, dan juga menggunakan tes, proyek akhir atau presentasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara komprehensif. Selanjutnya analisis hasil penilaian, yang dimana menganalisis hasil penilaian ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Selanjutnya Oke, masuk di bab yang ketiga, yaitu perencanaan dan penilaian pelajaran. Nah, perencanaan dan penilaian pelajaran adalah dua aspek penting dalam pendidikan yang saling berkaitan untuk memastikan proses belajar, di mana mengajar berjalan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa uraian singkat untuk mengenai keduanya. Yang pertama yaitu perencanaan pelajar. Di sini terdapat 6. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga desain kurikulum, yang keempat rencana pembelajaran harian, dan yang kelima strategi pengajaran, yang terakhir yaitu sumber dan alat pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu penilaian pembelajaran. Di sini juga terdapat 6. Yang pertama yaitu jenis penilaian, yang kedua kriteria penilaian, yang ketiga instrumen penilaian, yang keempat pelaksanaan penilaian, yang kelima analisis dan feedback, dan yang keenam yaitu penggunaan hasil dan penilaian. Nah,
Perencanaan dan penilaian ini, pelajaran yang baik dan sistematis akan membantu guru memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung efektif, siswa mencapai tujuan pembelajaran, dan pembelajaran dapat terus ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian. Nah, kombinasi dari perencanaan yang matang dan penilaian yang akurat akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Nah, di bab yang ketiga ini kan terdapat perencanaan pelajaran. Itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keaslian pilihan dan perencanaan. Merupakan konsep kunci dalam pendidikan yang saling terkait dan berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran yang efektif. Nah, menggabungkan keaslian pilihan dan perencanaan ini dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan bermakna. Keaslian memastikan relevansi dan berhubungan dengan dunia nyata. Pilihan berkaitan siswa kendali dan motivasi dalam belajar. Perencanaan yang baik memastikan proses belajar yang struktur dan terarah. Yang kedua yaitu komunitas untuk pembelajaran, merujuk pada sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan pendidikan bersama. Komunitas ini dapat berbentuk di berbagai lingkungan, yang baik formal maupun informal, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orang tua, dan anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu merencanakan pelajaran individu adalah proses merancang kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar siswa secara khusus. Dan yang keempat yaitu kekhawatiran awal dalam konteks merencanakan pelajaran individu adalah hal yang umum dan wajar dialami oleh guru. Nah, orang tua maupun siswa itu sendiri, meskipun ada banyak kekhawatiran awal terkait perencanaan pelajaran individu, pendekatan yang terstruktur, komunikasi yang baik, dukungan yang memadai, dan membantu mengatasi kekhawatiran tersebut. Dengan kolaborasi ini, efektif antara guru, siswa, dan orang tua, pembelajaran individu dapat menjadi pengalaman yang positif dan memuaskan bagi semua pihak. Dan yang kelima yaitu aktivitas. Nah, aktivitas ini terdapat beberapa aspek atau beberapa poin-poin. Nah, yang pertama yaitu aktivitas untuk gaya belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu aktivitas berbasis proyek. Yang ketiga aktivitas berbasis teknologi. Yang keempat aktivitas kreatif. Yang kelima aktivitas reflektif. Yang keenam aktivitas berbasis masalah. Dan yang ketujuh yaitu aktivitas berbasis keterlibatan komunitas. Nah, aktivitas yang beragam ini dan disesuaikan dengan kebutuhan serta minat siswa untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Dengan menggunakan berbagai jenis aktivitas, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, memaksimalkan potensi mereka masing-masing loh. Dan yang kedua yaitu adalah penilaian. Nah, penilaian ini juga ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu penilaian berpikir kritis dalam pembelajaran yang aktif. Mengapa? Karena saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman belajar dinamis dan efektif dengan
menerapkan berbagai metode penilaian dan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif. Guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang esensial untuk kesuksesan akademis dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu penilaian dalam lingkungan pembelajaran. Pembelajaran yang aktif ya. Penilaian dalam lingkungan pembelajaran aktif harus mencakup beberapa metode untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis siswa secara komprehensif. Dengan menggunakan kombinasi ini, penilaian formatif, sumatif, berbasis proyek, otentik, reflektif, dan berbasis kinerja, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan belajar siswa secara holistik. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah menyederhanakan penilaian pada pembelajaran aktif. Mungkin menyederhanakan penilaian dalam pembelajaran aktif memerlukan fokus pada metode yang efisien dan efektif. Dengan menentukan tujuan penilaian yang jelas, menggunakan rubrik penilaian spesifik, memanfaatkan teknologi, melibatkan siswa dalam proses penilaian, guru dapat memastikan penilaian yang bermakna tanpa membebani diri mereka sendiri atau siswa. Nah, yang terakhir itu adalah penilaian diri untuk guru. Penilaian diri bagi seorang guru adalah proses berkelanjutan dan penting untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang dan memberikan pengalaman pembelajaran yang terbaik bagi siswa mereka. Dengan melakukan refleksi dan penilaian secara teratur, guru dapat menjadi lebih efektif dalam menginspirasi dan membimbing perkembangan siswa mereka. Nah, sampai sini di bab 3 saya. Ya, di sini saya akan storytelling tentang perencanaan pelajar dan penilaian. Keaslian adalah masalah bagi siswa. Apakah permasalahan yang mereka temui di kelas bermakna dan mengunggah emosi mereka? Apakah tantangannya masuk akal? Lucky Calkins, penulis The End of Teaching Winning tahun 2000 berbicara tentang asisten yang dimilikinya semasa kecil. Menulis tentang kehidupan Anda sebagai pensil atau perjalanan Anda sebagai perangko. Karena kita tidak akan pernah dan tidak bercita-cita menjadi penulis atau perangko. Tulisan seperti ini menurut Calkins tidak akan berguna bagi siswa yang mempelajari keterampilan menulis. Pilihan adalah inti dari hubungan kritis. Tanpa pilihan tidak ada alasan untuk berpikir. Bahwa guru sebaiknya mempertimbangkan bagian-bagian dalam kurikulum mereka di mana pilihan dapat dibuat. Berikut adalah beberapa variabel yang patut dipertimbangkan. Yang kedua adalah asesmen penilaian. Asesmen penilaian untuk mengembangkan rubrik penilaian kinerja siswa. Terapkan dekade pertama pada kriteria apakah tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kriteria tersebut tidak hanya menyatakan bahwa siswa harus mendapatkan jawaban yang benar terhadap pertanyaan, namun menetapkan jenis penginderaan dan komunikasi yang harus dilakukan oleh siswa yang benar. Kriteria tersebut harus dijelaskan dengan jelas dan menyeluruh kepada siswa. Mungkin membantu untuk menunjukkan kepada siswa contoh beberapa alat pengajaran yang sangat baik. Jika siswa memiliki POV yang buruk, bantulah menarik kriterianya. Kriteria tersebut memberikan sumpah kompeten yang sangat baik tentang apa yang penting dan apa yang diharapkan. Mereka lebih efektif mendengarkan informasi penting dan jawaban dari guru dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik untuk membantu menjadikan pembelajaran mereka lebih personal. Beberapa tahun yang lalu, para guru dalam proyek
membaca dan menulis untuk berpikir kritis, diminta untuk menggambarkan apa yang mereka amati siswanya lakukan ketika mereka belajar dengan baik. Storytelling untuk bab ketiga, yaitu perencanaan pelajaran dan penilaian. Perencanaan pelajaran merencanakan pelajaran dengan cara yang mendorong membaca dan menulis untuk berpikir kritis bukanlah hal yang sederhana. Sebagian besar guru yang datang ke lokasi yang mendemonstrasikan metode pembelajaran aktif sedikit atau banyak khawatir tentang tuntutan, menyebabkan semuanya dalam penyesuaian kurikulum. Ada 3 faktor penting yang dapat Anda pertimbangkan saat kita merencanakan, memberlakukan, dan mengubah pembelajaran. Indikator ini juga penting untuk mempertimbangkan nuansa kelas yang disebut dengan nuansa kelas. Yang pertama adalah keaslian. Ketika kita mengajar siswa tentang bahasa, kita perlu memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang atau siswa kita yang berkompeten atau ahli dalam bahasa dan kata. Singkatnya, apa yang dimaksud dengan pandangan berharga? Kita perlu menumbuhkan dalam diri siswa kita pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli dan mencintai bidang studinya. Nah, keaslian juga dilihat dari cara guru kelas dan siswa berinteraksi. Ketika ide-ide siswa dihormati dan dihargai, mereka didorong untuk mengambil resiko dan membuat pemikiran mereka dipublikasikan atau dikenalkan. Guru yang meminta siswa untuk melakukan sedikit lebih banyak kemudian mengulanginya berakhir dengan kelas yang seperti burung beo. Sebaliknya, guru yang mengajukan pertanyaan yang memerlukan pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang sering direnungkan guru, itu mendapati dirinya bekerja di ruangan yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang benar. Yang kedua adalah pilihan. Siswa yang bekerja atau belajar di ruang kelas yang menghargai pemikiran kritis dan pembelajaran aktif memerlukan kebebasan dan tanggung jawab rekan profesional mereka. Jika mereka diminta bertanggung jawab untuk menghasilkan karya yang unggul, mereka harus mengambil banyak keputusan atau pilihan yang menjadi inti dari hubungan kritis atau pikiran kritis. Tanpa pilihan, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa guru sebaliknya mempertimbangkan bagian-bagian dalam kurikulum mereka di mana pilihan dapat dibuat. Yang ketiga adalah masyarakat. Untuk mendapatkan pembelajaran dari kehidupan kelas, siswa dan guru harus menyadari sumber daya yang tersedia dalam komunitas kelas ruang kelas untuk menyediakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari keterampilan yang sama. Unit tematik adalah salah satu pelajaran yang diperluas atau serangkaian untuk dikembangkan pelajaran yang mendekati suatu topik dari sudut pandang yang berbeda. Mereka biasanya mencerminkan kerangka lebih dari satu disiplin ilmu. Unit tematik lebih dari sekedar ceramah dan buku dan menggunakan beragam sumber belajar. Mereka mungkin meminta siswa meneliti aspek-aspek topik yang berbeda pada saat yang sama. Dan mereka hampir pasti mengajak siswa dalam membuat pilihan mengenai apa yang akan mereka pelajari, apa yang akan mereka kerjakan, dan dalam apa yang mereka putuskan bagaimana mereka akan melanjutkan studi selanjutnya dalam melaksanakan pembelajaran. Dan terakhir adalah penilaian atau bagian kedua dari yang bagian atas tadi. Untuk mengembangkan rubrik penilaian kinerja siswa, terapkan dekade pertama. Pada kriteria apakah tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik, kriteria tersebut tidak hanya menyatakan bahwa siswa mendapatkan jawaban yang benar terhadap pertanyaan, namun menetapkan jenis penginderaan dan komunikasi yang harus dilakukan oleh siswa yang benar. Kriteria tersebut harus dijelaskan dengan jelas dan menyuruh kepada siswa agar mereka paham. Mungkin hal itu dapat membantu untuk menunjukkan kepada siswa contoh seberapa besar alat pengajaran yang sangat baik. Jika siswa memiliki POV yang buruk, bantulah siswa tersebut untuk memahaminya tentang apa yang penting dan apa yang diharapkan dan apa yang tidak harus dilakukan. Mereka lebih efektif mendengar informasi penting dan jawaban dari guru dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik untuk membantu menjadikan pembelajaran mereka lebih personal. Itulah inti dari bab 3 tentang penilaian pelajaran dan perencanaan pelajaran dan penilaian.
Di sini saya akan storytelling bab 3 yaitu perencanaan pembelajaran dan juga penilaian. Perencanaan pembelajaran dan penilaian adalah aspek penting dalam pengalaman pembelajaran efektif. Dalam perencanaan pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa faktor penting. Yang pertama, mereka perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pemikiran kritis, keaslian, pilihan, dan juga komunitas. Ini melibatkan pemikiran mendalam tentang tujuan pembelajaran yang jelas, aktivitas yang mendorong partisipasi aktif siswa, dan juga manajemen waktu dan juga kelompok, di mana juga ada penggunaan metode penilaian yang sesuai. Unit pembelajaran tematik adalah pendekatan yang populer dalam pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi berbagai disiplin ilmu dalam sebuah topik tertentu. Guru harus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung penyelidikan dan eksplorasi siswa dalam unit tersebut. Ini mencakup identifikasi topik, penelitian, dan juga presentasi. Dalam penilaian pembelajaran aktif, guru menggunakan rubrik yang jelas untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi kurikulum, keterampilan proses, dan juga partisipasi dalam kelompok. Penting juga untuk memperhatikan evaluasi individu dalam kerja kelompok untuk memastikan semua siswa berpartisipasi secara efektif. Selain itu, penggunaan rubrik tidak hanya diperluas ke penilaian kinerja guru, tetapi juga digunakan untuk mengevaluasi dampak program pelatihan. Dengan menggunakan rubrik ini, guru dapat menilai kinerja mereka sendiri dan mengukur efektivitas pelatihan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memotivasi siswa untuk berpikir kritis, dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang produktif di dunia nyata. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang aktif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis yang mereka butuhkan untuk sukses di dunia nyata. Semua ini berkontribusi pada tujuan akhir pendidikan, yaitu mempersiapkan generasi yang terampil, berpikiran terbuka, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 2 buku Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. Mana di sini dijelaskan bahwa pada bab ini menguraikan pendekatan terstruktur dalam mengajar, menekankan pentingnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif. Topik utama yang dibahas dalam bab ini meliputi yang langkah pertama adalah pengenalan topik. Guru memperkenalkan topik yang mungkin melibatkan penyajian objek atau diagram nyata untuk membangkitkan minat siswa. Langkah kedua, membuat ceramah singkat, di mana guru menyiapkan presentasi singkat mengenai poin-poin penting untuk penjelasan atau memberikan keterangan terhadap siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa. Guru membuat presentasi menjadi interaktif dengan mengajukan pertanyaan dan mendorong siswa untuk dapat berkomentar. Yang keempat, menciptakan antisipasi. Guru mengakhiri pendahuluan dengan menciptakan rasa antisipasi yang menandakan bahwa akan ada lebih banyak hal yang dipelajari mengenai topik tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatur pengajaran dan proses pembelajaran dengan cara mendorong pembelajaran yang aktif terhadap siswa, mendorong siswa untuk berpartisipasi dan terlibat dalam materi sejak awal pelajaran. Fokus utama dari bab 4 adalah tentang berpikir kritis. Jadi yang pertama adalah berpikir kritis dalam sastra. Sastra ini kebanyakan dalam bentuk puisi, drama, lagu, dan hal-hal seperti itu. Nah, untuk berpikir kritis dalam sastra, yang paling diutamakan di situ adalah sebuah diskusi. Nah, jadi dalam diskusi ini ketika kita melihat sastra, kita akan saling berdiskusi dengan orang lain, saling mengungkapkan ide. Kita akan melihat bagaimana sudut pandang mereka. Nah, dalam melihat, anggaplah sebuah drama. Dalam drama kita akan melihat bagaimana seseorang yang lainnya akan bertindak. Dia akan bergerak dengan pengalamannya masing-masing. Jadi kita akan melihat bagaimana jika orang lain melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, jadi itu adalah cara berpikir kritis dalam drama, di mana kita akan berdiskusi, mengamati, dan melihat bagaimana orang-orang berperilaku, bagaimana orang-orang bertindak, dan bagaimana perbedaannya dengan kita sendiri. Dari sini kita bisa belajar sudut pandang yang berbeda, dan juga menggunakan drama tadi,
kita dapat memudahkan mempelajarinya. Jadi jika kita hanya melihat tulisan itu agak sedikit sulit, tapi jika kita melihat percakapan atau sebuah film, nah jadi drama tadi akan menjadi lebih mudah. Nah itu adalah dia. Untuk berpikir kritis dalam drama ini ada beberapa kegunaannya. Yang pertama adalah dari drama kita belajar bahasa-bahasa umum yang akan digunakan dalam diskusi. Nah, jadi dalam drama itu bahasanya sangat kaya. Banyak kalimat-kalimat yang cukup penting di sana. Jadi saat berdiskusi karena kalimat kita lebih kaya, kita akan diuntungkan. Yang kedua adalah pengalaman. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, dari pengalaman-pengalaman yang kita melihat itu, kita walaupun tidak merasakannya, kita telah melihatnya. Jika kita mendalaminya, maka kita bisa berpikir, oh, seperti inilah aku jika aku memiliki sudut pandang dan kondisi serta posisi yang berbeda. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah kita bisa memahami situasi orang-orang dengan berdasarkan pengalaman dari melihat drama tadi. Lalu selanjutnya adalah berpikir kritis dalam matematika. Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika menggunakan matematika itu hanya ada hitungan, dan tidak akan ada berpikir kritis di dalamnya. Padahal ini sebenarnya cukup salah. Karena untuk berpikir kritis dalam matematika, kita akan menggunakan sistem problem solving, yaitu menyelesaikan masalah. Di dunia ini sendiri banyak hal-hal yang bisa diselesaikan dengan angka. Seperti misalnya jika kita ingin membagi harta warisan. Di situ itu adalah salah satu contohnya. Untuk membagi harta warisan itu kita butuh angka, berapa di dia. Nah, ini dengan menggunakan matematika tadi kita berpikir kritis. Seperti contohnya di buku disebutkan bahwa untuk membagi apel untuk 5 orang, kita perlu membaginya masing-masing 2 orang. Nah, sebenarnya untuk matematika ini sendiri, walaupun ada cara untuk berpikir kritis, tapi itu sebenarnya cukup sedikit. Tidak sebanyak ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu ada juga cara berpikir kritis dalam sains. Nah, untuk dalam sains ini, fokus utamanya adalah investigasi, yaitu metode pembelajaran berbasis inquiry. Di mana untuk metode ini pertama para siswa itu dianjurkan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu terhadap apa yang ada di dunia ini. Jadi dengan mengembangkan rasa ingin tahu terhadap apa yang ada di sekitar, mereka akan melakukan penelitian. Nah, teliti. Ini mengapa bisa begini? Ini mengapa bisa begitu? Nah, dari tadi rasa ingin tahu menjadi penelitian, mereka akan berkumpul menjadi aktif untuk melihat sekeliling, lalu bekerja sama. Mereka akan berdiskusi, bagaimana ini bisa begini? Menurut pendapat saya begini, tapi saya begini. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi dari bekerja sama tadi, itu adalah mereka akan merumuskan hasil dari pembelajaran inquiry, yaitu mendapatkan kesimpulan dan jawaban yang mereka inginkan. Jika mereka tidak puas, mereka tinggal melakukan penelitian lagi. Melalui pembelajaran berbasis berpikir kritis melalui sains ini, para siswa akan memahami bagaimana dunia bekerja. Jadi melalui ini berpikir kritis mereka akan ditingkatkan. Yang terakhir adalah seni. Nah, seni sendiri di sini seperti ya contohnya adalah lukisan. Nah, melalui seni ini siswa-siswa akan didorong untuk berpikir kreatif. Nah, bagaimana cara berpikir kreatif? Lalu berpikir kritis di sini menggunakan sistem kreatif, mereka akan memancarkan imajinasi mereka seluas-luasnya. Tersebar imajinasinya. Mereka akan membuat karya-karya yang bebas sesuai dengan kehendak hati dan keinginan mereka. Nah, dari banyaknya hasil-hasil ini, semakin mereka dibiarkan bebas, semakin kreativitas mereka akan muncul. Lalu ada juga melalui seni ini, sudut pandang mereka akan berubah. Jadi begini, ketika memahami suatu seni, pasti itu berbeda tergantung orangnya. Nah, akan ada orang yang menganggap seni ini indah.
tapi seni ini jelek. Tapi ada orang lain menganggap seni ini jelek, tapi seni ini indah. Nah, itu adalah itu. Jadi ketika mereka berdiskusi dan bertemu satu sama lain, mereka sadar, wah ternyata orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda dariku. Seni itu tidak bisa sama. Jadi artinya kita harus memahami perbedaannya. Nah, itu adalah cara berpikir kritis melalui seni. Belajar dalam lintas disiplin. Yang pertama, membaca, menulis untuk berpikir kritis dalam kajian sastra. Dengan mempelajari sastra, siswa memperoleh apresiasi terhadap bentuk dan sejarah sastra, serta karya pengarangnya. Namun, dengan berdiskusi dan menafsirkan karya sastra, siswa memperoleh sesuatu yang lebih. Karya sastra bisa jadi cara di mana siswa dapat mendiskusikan situasi-situasi yang penting, dilihat dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar, serta digambarkan dengan keahlian observasi dan keahlian linguistik. Mereka dapat menggunakan karya sastra untuk memperdalam pemahamannya tentang manusia, baik yang jauh maupun yang dekat. Yang kedua, membaca dan menulis untuk berpikir kritis dalam matematika. Guru matematika sering dipercaya bahwa karena hanya ada sedikit teks untuk dibaca dalam disiplin ilmu mereka, maka bidang ini bukanlah bidang yang cocok untuk membaca dan menulis untuk berpikir kritis. Sebaliknya, prinsip-prinsip umum matematika sama seperti dalam sastra atau ilmu sosial. Model ABC sangat efektif menyediakan aktivasi latar belakang, pengetahuan, dan pengenalan kosakata baru. Belum lagi menciptakan minat dalam fase antisipasi. Pasti ada kerugian dalam membaca teks dalam fase membangun pengetahuan dibandingkan disiplin ilmu lain. Tapi ini adalah dicapai dalam matematika melalui cara menyajikan konsep dan ide baru. Fase konsolidasi melibatkan lebih sedikit penulisan dan lebih banyak penerapan dalam permasalahan baru. Namun menulis masih mempunyai tempat yang sama pentingnya. Yang ketiga, membaca dan menulis untuk berpikir kritis dalam ilmu pengetahuan. Guru akan mengarahkan siswa untuk melihat bagaimana perbedaan habitat dan tingkat kerusakan dapat menghasilkan tingkat keanekaragaman spesies yang berbeda dengan cara menganalisis. Yang keempat, membaca dan menulis untuk kritis berpikir dalam seni. Seperti yang dikemukakan oleh Howard Gardner, antara lain kita sebagai spesies menunjukkan jenis kecerdasan yang berbeda. Sekolah perlu lebih merayakan gelombang pembelajaran yang sedang berlangsung ini. Tujuan dari pendidikan seni adalah untuk memungkinkan ekspresi pribadi, namun melakukannya dengan cara yang memberikan manfaat dari paparan terhadap penampilan orang lain dan analisis keputusan yang dibuat oleh artis dan penonton lain. Yang kelima, membaca dan menulis untuk kritis dalam pengajaran interdisiplin. Tujuan pengajaran interdisiplin ini adalah untuk mempelajari konsep dan prinsip yang saling terkait melalui pemecahan masalah, untuk menciptakan konteks otentik di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan baru, untuk membantu siswa melihat dan mengalami hubungan nyata antara topik dan konsep disiplin. Ilmu pengetahuan baru melalui investigasi langsung dalam konteks otentik, belajar dalam lingkungan yang diarahkan oleh siswa, belajar, pengalaman aktif dan kolaboratif. Yang terakhir adalah belajar aktif sendiri sama dengan belajar. Ada kalanya siswa diharapkan belajar dan belajar sendiri tanpa persetujuan guru. Pada saat-saat tersebut mereka membutuhkan keterampilan belajar sehingga mereka dapat mempelajari teks tertulis sendiri atau bersama temannya. Sebaliknya, guru memulai dengan kegiatan antisipasi dan menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian mereka bisa membaca dan belajar sendiri nantinya. Di kelas, siswa dapat mengambil bagian dalam diskusi dan kegiatan konsolidasi lainnya, sehingga mereka dapat menjadikan pembelajaran baru itu sepenuhnya milik mereka. Baik, saya Safira Farhana akan melakukan storytelling mengenai CJR Bahasa Inggris bab 3 yang berjudul Reading and Writing for Critical Thinking in Science atau membaca dan menulis untuk berpikir kritis dalam sains.
Yang pertama ada tahap sketsa, di mana di tahap ini mereka mengeksplorasi perbedaan keanekaragaman hayati tumbuhan. Jadi, Ibu Felezik memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk belajar tentang keanekaragaman spesies, yaitu salah satu aspek dari konsep keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian, dia memilih untuk menyelidiki 2 area di halaman sekolah karena selain nyaman, juga memungkinkan siswanya untuk melihat bagaimana habitat dan tingkat gangguan yang berbeda yang dapat menghasilkan tingkat keanekaragaman spesies yang berbeda pula. Lalu, masuk di tahap antisipasi, di mana Ibu Felezik meminta murid-muridnya untuk meluangkan waktu 5 menit dan menuliskan apa saja yang mereka pikirkan tentang keanekaragaman hayati. Kemudian, para siswa tersebut menulis sebanyak yang mereka bisa. Beberapa di antaranya tampak memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan daripada yang lain. Tapi setelah 5 menit, Ibu Felezik ini bertanya, apakah ada siswa yang ingin berbagi beberapa dari apa yang mereka tulis? Kemudian siswa lain menambahkan, hal ini membuat saya berpikir tentang lingkungan yang perlu dilindungi. Siswa lain juga berbagi ide dengan Ibu Felezik, mendengarkan tanggapan mereka. Yaitu Ibu Felezik bersikap sebagai memvalidasi apa saja yang mereka katakan yang pada saat itu, tetapi tidak terlalu mendetail tentang satu ide. Kemudian, Ibu Felezik ini memberitahu para siswanya bahwa mereka akan menyelidiki satu komponen keanekaragaman hayati secara mandiri. Dia membagi 24 muridnya menjadi 4 kelompok dan memberikan masing-masing kelompok sebuah kotak sampel dan kertas. Kotak sampel tersebut terdiri dari 4 batang kayu yang diikat menjadi satu di setiap ujungnya sehingga membentuk sebuah kotak dengan ukuran 1 meter di setiap sisinya. Dia menyuruh para siswanya untuk membawa sesuatu dan menulis dan membimbing mereka untuk keluar menuju tempat penyelidikan keanekaragaman hayati yang akan mereka lakukan. Kemudian masuk ke tahap membangun pengetahuan. Begitu sampainya di luar, Ibu Felezik meminta murid-muridnya ini melihat tanaman apa saja yang ada di sekolah mereka atau yang ada di sekitaran area sekolah mereka. Karena di depan mereka itu terdapat lapangan yang dipangkas oleh petugas sekolah setiap bulan, yang rumputnya itu agak tinggi, tetapi mereka dapat melihat bahwa ada sejumlah spesies tanaman yang berbeda yang hidup di habitat yang mereka datangi tersebut. Lalu, masuk ke tahap konsolidasi, di mana Ibu Felezik memulai kelas berikutnya dengan meminta para siswa untuk mendeskripsikan apa saja yang mereka perhatikan dan apa saja yang mereka dapatkan dari habitat keanekaragaman hayati yang telah mereka lakukan tersebut, atau dari penyelidikan keanekaragaman hayati yang telah mereka lakukan tersebut. Lalu siswanya kemudian memberitahu bahwasannya keanekaragaman spesies ini mewakili jumlah total dan variasi organisme yang ada di suatu daerah. Ada perbedaan antara organisme dengan ukuran atau tingkat kepentingan yang berbeda. Yang paling penting, orang berpikir tentang keanekaragaman spesies dalam 2 bagian. Yang pertama, jumlah spesies yang ada di suatu daerah tertentu. Hal ini juga dikenal sebagai kekayaan spesies. Yang kedua adalah jumlah yang berbeda dari setiap spesies di daerah tertentu. Ini disebut sebagai kemerataan spesies. Kemerataan spesies ini menggambarkan beberapa banyak individu dari setiap spesies yang ada di suatu wilayah tertentu. Komponen ini juga mengindikasikan apakah salah satu spesies lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan spesies lainnya. Kemudian ada di tahap penjelasan dan diskusi. Pada tahap ini, Ibu Felezik meminta para siswanya untuk menulis apa saja, menulis dengan bebas tentang keanekaragaman hayati. Bedanya dengan menulis yang pertama itu, pada tahap ini pastinya mereka sudah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati dan apa saja spesies yang ada di dalamnya, ya khususnya yang mereka temukan di sekitaran wilayah sekolah yang mereka datangi tersebut. Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi siswa untuk merefleksikan apa saja yang mereka ketahui tentang konsep ini. Tulisan-tulisan ini juga akan memungkinkan Ibu Felezik untuk menilai pengetahuan awal yang dimiliki murid-muridnya.
Dan setelahnya, Ibu Velezik meminta para siswa untuk membagikan apa saja yang mereka perhatikan secara umum tentang kedua tempat yang mereka datangi atau kedua area di dekat sekolah yang mereka datangi tersebut. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan. Saya akan berfokus pada bab 4 yang dimana judulnya adalah membaca, menulis, sekaligus berpikir secara kritis dalam kajian sastra. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sastra. Nah, jadi sastra ini adalah bentuk atau rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi pada dasarnya ini karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan. Karena karya sastra dapat memberi kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran hidup. Nah, contoh karya sastra adalah puisi. Nah, puisi bisa dijadikan contoh karya sastra. Nah, jadi dalam pembelajaran sastra itu sangat penting. Nah, sastra ini sangat penting. Jadi sastra ini dapat mengapresiasi siswa dan siswi terhadap karya sastra. Nah, mengapa mereka mendapat apresiasi? Nah, mereka dapat apresiasi terhadap bentuk dan sejarah sastra serta karya pengarangnya. Tapi dengan berdiskusi sekaligus menafsirkan sastra. Dan juga manfaat sastra ini dapat mengembangkan atau penguasaan terhadap siswa melakukan observasi. Nah, jadi itulah gunanya sastra bagi siswa. Nah, tujuan dari itu semua adalah sastra ini dapat berkontribusi pada tujuan peningkatan dan pemahaman siswa tentang kehidupan manusia. Nah, sekian dari saya. Saya akan mewakilkan kelas D reguler. Dengan ini saya akan menutup. Kami dari kelas D reguler 2023 Pendidikan Sejarah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.